2 Tawarik pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan yang ke-27, tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca beberapa ayat saja. Yang pertama adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Nanti kemudian ada lompat-lompat. Judul dari perikop ini adalah Raja Yoas. Ayat 1, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Ayat yang ke-14, setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan kepada rumah Tuhan. Ayat yang ke-15, Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ayat yang ke-17, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan kepada patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ayat yang ke-23, pada pergantian tahun tentara Aram menuju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh. Mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, adapun yang menjadi tema kita pada saat ini adalah belajar hidup konsisten ataupun hidup konsisten. Kalau berbicara tentang hidup konsisten, maka itu merupakan satu proses yang panjang dalam diri seseorang. Jadi seseorang itu tidak lahir dengan konsisten, tetapi dimulai dari belajar. Dan proses itu terjadi sepanjang kehidupan kita. Nah, sebenarnya kata konsisten ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya adalah berdiri kokoh ataupun berdiri tegak. Lalu saya mencoba membandingkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsisten adalah tetap, tidak berubah-ubah, taat asas atau ajak, selaras atau sesuai. Nah, dalam hal ini kalau berbicara tentang konsisten, maka konsisten artinya adalah sesuatu yang tidak berubah, tetap baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Saya mencoba untuk menelusuri lebih jauh, sebenarnya seberapa besar pengaruh konsistensi dalam kehidupan seseorang. Kalau kita membaca dalam makalah-makalah tentang pengembangan diri, para motivator berkata bahwa konsistensi itu sangat menentukan dalam masa depan seseorang. Ketika seseorang memiliki konsistensi dalam kehidupan mereka, maka itu merupakan modal yang sangat besar untuk meraih kesuksesan. Tetapi seseorang yang tidak menjaga dan tidak memelihara konsistensi dalam hidup mereka, maka kemungkinan besar mereka tidak akan pernah sukses. Mereka akan gagal, karena konsistensi itu selalu dikaitkan dengan konsisten dan juga konsekuen. Ya, orang yang hidup konsisten itu akan memiliki komitmen dalam hidupnya
untuk meraih satu tujuan atau mencapai cita-cita yang sudah ditetapkan dan direncanakan oleh orang itu, dan orang itu akan meraih itu, berjuang berusaha untuk mendapatkan itu dengan sikap yang konsekuen. Dia akan siap menghadapi setiap keadaan, dan meskipun dia akan menghadapi masalah, menghadapi beban yang berat, menghadapi hambatan ataupun tantangan, maka orang ini tidak akan mudah berhenti sebelum dia berada pada titik maksimal, bahkan mungkin sampai batas akhir dari kemampuannya, dan walaupun mungkin itu akhirnya tidak tercapai. Tetapi dia sudah melakukan itu, berjuang dengan sekuat tenaga, dengan komitmen, dengan konsekuensi yang berat yang dia alami, terus akan berusaha dan tidak akan mau berhenti. Tetapi memang kalau kita memperhatikan dewasa ini, sangat sulit untuk mendapatkan orang yang memiliki konsistensi. Apalagi di zaman ini orang begitu mudah untuk berubah-ubah. Ya, kalau berbicara tentang konsistensi, maka itu menyangkut seluruh aspek kehidupan seseorang. Baik itu perkataan, perbuatan, dan itu dimanifestasikan dalam bentuk tindakan dengan komitmen dalam hidup mereka. Baik itu dalam waktu, dalam pekerjaan, dalam tenaga, bahkan dalam segala hal. Tetapi kalau kita memperhatikan di zaman milenial masa kini, maka rasanya banyak orang yang tidak peduli dengan konsistensi dan mereka menganggap itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Makanya gonta-ganti istri, gonta-ganti pacaran itu sudah menjadi biasa. Orang yang jujur akhirnya terperosok menjadi orang yang koruptor. Orang yang memiliki integritas kemudian kehilangan integritas mereka oleh karena situasi yang mereka hadapi dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan orang yang memiliki konsistensi, maka biasanya orang ini akan mencoba untuk menata hidup mereka secara teratur sehingga memiliki harmoni secara terus-menerus berkelanjutan. Jadi berbicara tentang konsistensi yang didasarkan kepada komitmen dan rela menghadapi konsekuensi seberat apapun, maka mereka akan menjaga konsistensi mereka secara kontinu, secara berkelanjutan, sampai akhirnya mereka akan mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan dalam kehidupan mereka. Dan kalau saya melihat, ternyata orang-orang yang konsistensi ini adalah orang-orang yang tidak pelin-pelan, orang-orang yang tidak mencela-mencele, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki pribadi yang kuat, pendirian yang kuat dalam melangkah. Nah, lalu saya mencatat di sini ada beberapa ciri, mungkin masih banyak ciri lain yang akan kita temukan dalam diri orang yang menjaga konsistensi mereka dengan baik. Biasanya orang tersebut tidak mudah. Yang pertama adalah tidak mudah untuk mengubah keputusan mereka. Mengapa demikian? Karena keputusan yang mereka buat itu bukanlah keputusan yang tergesa-gesa, bukan juga keputusan sesaat, tetapi didasarkan kepada pertimbangan yang matang dan kemudian didasarkan kepada pemikiran sebab dan akibat, untung dan rugi. Sehingga ketika ada orang yang mempengaruhi dia, mencoba untuk menggugah dia, untuk mengubah keputusannya, maka itu bukan sesuatu yang mudah karena dia sudah memegang komitmen untuk itu. Dan itu sesuatu yang kuat. Lalu kemudian yang kedua, biasanya orang yang memiliki komitmen ini adalah orang yang selalu berhati-hati. Ya, yang memiliki konsistensi itu berhati-hati, walaupun seringkali mereka dianggap agak terlambat untuk berkembang, tetapi mereka tidak akan peduli. Mereka akan melakukan apa yang mereka sudah putuskan, apa yang mereka sudah tetapkan, dan terus akan dikejar. Dan mereka melakukan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat serius. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memiliki dan menjaga konsistensi, itu mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan. Dan meskipun mereka harus menghadapi situasi yang sulit yang sebagaimana yang saya katakan, mereka akan terus menjaga pendirian mereka begitu kuat. Tidak mudah untuk mengubah pendirian. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan mudah juga mengingkari ucapan mereka. Dan mereka ini biasanya sangat peduli, sangat konsen dengan
masalah integritas. Itu sebabnya perkataan yang mereka ucapkan akan terus diingat, akan terus dijaga, akan terus dipertanggungjawabkan sehingga kelak perkataan itu tidak akan berbeda dengan tindakan ataupun keputusan yang didasarkan kepada nilai-nilai yang sudah dimiliki dan dipegang oleh orang tersebut. Sehingga orang-orang tersebut biasanya dapat diandalkan. Kenapa mereka bisa diandalkan? Karena mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa memegang perkataan mereka, janji mereka. Tapi kayaknya untuk sekarang ini ada begitu banyak orang berjanji, tetapi selalu diingkari. Saya kira ini menjadi realita, makanya dibuat dalam lagu zaman baheula. Saya masih mengingat apakah saya SD atau SMP, ada lagu ini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ada yang tahu lagu ini enggak? Kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Begitu kan? Ya. Nah, karena mereka tidak pernah memegang komitmen mereka dengan kuat, apa yang mereka ucapkan itu hanya ucapan belaka yang lewat begitu saja tanpa mengandung makna dan tanpa didasarkan pada pertimbangan yang kuat. Makanya sekarang ini banyak orang-orang yang tidak memiliki integritas. Tidak bisa dipercaya. Dan makanya ketika kita melihat ada orang-orang para motivator ataupun bagian-bagian HRD dalam perusahaan, mereka berkata begitu sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang mumpuni. Kenapa begitu sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang mumpuni? Karena mereka tidak mendapatkan orang yang gigih, orang yang berpendirian, orang yang kuat, orang yang bisa mempertahankan konsistensinya dengan baik dan menjaga integritas mereka. Bahkan tidak jarang, apalagi ketika sudah masuk dalam tahun-tahun politik, ada begitu banyak janji yang diumbar. Kata-kata yang indah, mimpi-mimpi yang luar biasa. Tetapi hanya ketika duduk dalam jabatan yang sudah diraihnya, maka janji-janji itu hanya janji-janji belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata bukan hanya pada masa kini. Pada zaman dulu pun, zaman perjanjian lama, kita temukan tokoh-tokoh yang tidak memiliki konsistensi yang kuat. Dan salah satunya adalah Yoas. Yoas ini kalau kita memperhatikan, awalnya dia adalah seorang yang wow, kalau menurut saya luar biasa, dahsyat, spektakuler, ajaib kalau menurut saya. Kenapa demikian? Saya mencatat di sini ada begitu banyak kelebihan-kelebihan yang dia punya. Yang pertama, kalau kita membaca pembacaan kita tadi, dia menjadi raja itu pada umur 7 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang menjadi raja pada umur 17 tahun, pada umur 7 tahun, dia ke kamar mandi pun masih dibantu oleh orang tuanya, makan pun masih disuapi. Itu sebabnya dibutuhkan pendampingan orang yang punya kapasitas untuk membimbing dia, orang yang punya kapasitas untuk mengarahkan dia, orang yang punya kapasitas untuk memimpin, bahkan mempengaruhi, memberikan hal-hal yang positif dalam hidupnya, dalam membuat kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan dalam pemerintahannya. Dan membaca perikop ini, maka kita melihat ternyata ada seorang yang cukup berpengaruh dalam hidupnya, bernama Imam Yoyada. Nah, bukan hanya itu saja. Ternyata ketika dia menjadi seorang raja, dia tidak hanya berada di bawah komando orang lain, ataupun mungkin didikte oleh orang lain, dikontrol oleh orang lain. Tetapi dia memiliki kebijakan dan kerinduan yang sangat besar. Bahkan dia mempunyai kerinduan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ya, bahkan setiap tahun dia punya kerinduan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Itu sebabnya dia mempersiapkan menarik dana dari rakyat sebagaimana dianjurkan oleh Musa untuk mengumpulkan uang ataupun dana untuk memperbaiki rumah Tuhan. Walaupun dalam pembacaan kita tadi dikatakan di situ orang Lewi tidak segera melakukannya. Tetapi kemudian dia bertindak lebih lanjut. Dia membuat peti ditempatkan di pintu gerbang rumah Tuhan supaya setiap rakyat ataupun setiap umat Tuhan yang masuk ke pintu gerbang itu
mereka akan memberikan pajak atau upeti dalam tanda petik. Tujuannya adalah bukan untuk membangun kerajaannya, bukan juga untuk memperbesar namanya, bukan juga untuk supaya dia dipandang hebat, tetapi itu semua untuk keperluan perbaikan rumah Tuhan. Dan menurut saya ini sesuatu yang spektakuler. Namun ternyata kehebatan Yoas tidak berlanjut. Karena dia tidak memiliki konsistensi dalam hidupnya. Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-15, Yoyada menjadi tua. Tidak ada lagi suara kenabian. Tidak ada lagi bimbingan. Tidak ada lagi nasihat yang datang kepada dia, memberikan masukan kepada dia, dekat dengan dia. Oleh karena Yoyada sudah lanjut umur dan mati. Dan kalau kita memperhatikan di sini, akhirnya karena dia tidak menjaga konsistensinya dengan baik, tidak menjaga komitmennya dengan baik, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Ini sangat ironi Bapak Ibu. Memang ketika Yoyada masih hidup, Yoyada itu memimpin bangsa itu membantu Yoas. Dan mereka membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjiannya adalah menghancurkan tiang-tiang berhala, menghancurkan tiang-tiang ilah-ilah yang lain. Tetapi hanya sampai di situ. Ternyata Yoas tidak membangun pondasi yang kuat, mengajar anak bangsa Israel untuk memiliki iman yang teguh, setia kepada Tuhan, memiliki dasar yang dalam untuk mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jadi hanya berada pada level di permukaan saja. Jadi tiang-tiang rumah berhala, tiang-tiang Baal itu dihancurkan, tetapi tidak secara kontinu dan tidak secara mendalam menyentuh setiap pribadi orang Israel untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan hanya sampai sebatas itu. Dan saya mengatakan ternyata bahwa orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, orang yang sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, dibimbing untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tidaklah menjadi jaminan akan hidup setia bertahan sampai akhir hidup mereka. Apakah itu pendeta? Apakah itu majelis? Apakah itu anak pendeta? Tidak menjadi jaminan. Sebab itu menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Karena kita tahu pada masa kini banyak orang beribadah itu hanya sampai batas di permukaan saja. Itu hanya sampai batas legalitas saja, formalitas saja. Itu hanya merupakan rutinitas yang mereka lakukan setiap minggu. Mereka datang ke gereja, mereka mengikuti ibadah-ibadah, mereka datang mungkin ikut berdoa, mereka membaca Alkitab, tetapi itu hanya formalitas dan itu hanya sampai di permukaan. Itu tidak menyentuh sampai hati dan batin mereka, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang nyata karena tidak ada dasar yang kuat. Itu sebabnya ada begitu banyak sekarang pendeta dalam tanda petik yang mengaku mereka pendeta, walaupun sebenarnya mereka belum tentu pendeta. Kenapa begitu? Karena banyak orang berpikir ketika sudah lulus sekolah Alkitab atau lulus sekolah teologi, itu sudah pendeta. Enggak Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa ketika seseorang masuk jurusan manajemen, kuliah, sarjana manajemen, dia tidak langsung jadi manajer. Sama halnya orang teologi. Ketika orang masuk kuliah sekolah Alkitab, sekolah teologi, mungkin dia lulus D3, ada gelar D3, lalu ada gelar STH, ada gelar MA, ada gelar BTH, ada gelar DTH, bahkan doktor sekaligus. Tetapi itu tidak membuat mereka jadi pendeta. Pendeta itu adalah jabatan yang diberikan oleh sinode gereja. Ya, jabatan yang diberikan oleh sinode gereja, bukan jabatan akademik. Jabatan akademik adalah sarjana.
apakah itu sarjana teologi ya, apa sarjana ekonomi, ada sarjana teknik dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum punya gelar dalam jabatan. Tetapi seorang yang sudah memiliki pendidikan teologia, maka memiliki dasar untuk teologia, tetapi kemudian mereka mengabdikan diri dalam gereja. Kalau dalam gereja Isa Al-Masih, minimal 2 tahun setelah lulus dari pendidikan teologia, maka dia harus full timer di gereja lokal. Berada di satu tempat. Setelah 2 tahun, majelis dan gembala setempat akan mengevaluasi, mempertimbangkan apakah sudah waktunya untuk diangkat. Lalu kalau memang sudah memenuhi syarat, diangkat menjadi pendeta muda. Enggak langsung jadi pendeta. Makanya banyak orang kan lulus sekolah teologi ataupun zaman baheula pernah jadi sekolah teologi, lalu kemudian sekarang sudah disebut gelar pendeta. Enggak. Karena udah khotbah disebut pendeta. Enggak. Karena sudah seminar disebut pendeta. Enggak. Setelah 2 tahun baru kemudian ada proses lagi. Minimal 2 tahun. Bisa aja 7 tahun, bisa aja 8 tahun, bisa aja 10 tahun. Seperti saya. Saya lulus tahun 92 Bapak Ibu. Tapi karena saya pindah ke sana kemari pelayanan, saya masih cari pengalaman. Saya dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Sehingga saya tidak mengabdi di dalam satu gereja lokal. Sehingga 2001 saya baru menjadi pendeta muda. Berapa tahun itu? 9 tahun saya baru pendeta muda. Setelah pendeta muda 2001, baru 2005 di sini saya ditabiskan menjadi pendeta penuh. Sekaligus jadi gembala. Jadi ada proses yang panjang. Tetapi saya mau mengatakan bahwa mereka mungkin mengaku mereka pendeta, itu bohong. Kenapa? Karena ada satu proses yang panjang, mereka harus dididik di sekolah teologi, lalu mereka masuk ke dalam gereja, berada di dalam gereja lokal untuk dibina, mengenal lebih dalam. Dan mereka bertumbuh dalam satu proses, baru mendapatkan jabatan gerejani. Nah, kalau kita memperhatikan Yoas, bertahun-tahun dia berada di bawah bimbingan Yoyada, ternyata itu tidak membuat dia cukup mengenal Tuhan. Dia tidak berakar dan bertumbuh secara mendalam. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan, menyembah kepada tiang-tiang berhala. Kalau menurut saya dalam tanda, ya mungkin saya kasar, saya nggak masuk akal. Kenapa? Tiang berhala kok disembah, benda mati yang tidak bergerak, itu adalah buatan tangan manusia. Buatan tangan manusia apakah bisa menolong kita? Bergerak kemudian? Saya kira tidak. Oleh karena dosa yang dilakukan oleh Yoas, akhirnya apa? Tuhan menghukum mereka dengan mengutus Raja Aram menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dan semua pemimpin dibunuh habis. Lalu Israel dijarah, dihabiskan. Akhirnya Yoas harus mengambil seluruh kekayaannya maupun kekayaan rumah Tuhan untuk membayar upeti kepada Raja Aram. Dan tidak hanya di situ saja, akhirnya Yoas terluka dalam peperangan dan kemudian anak buahnya sekongkol membunuh dia. Tamat riwayatnya. Ironis, seorang yang menjadi raja di umur 7 tahun. Memiliki komitmen dan kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Awalnya punya semangat yang berkobar-kobar, punya kerinduan yang begitu dalam. Tapi kemudian berubah, dia meninggalkan Tuhan. Dan setelah meninggalkan Tuhan, kena hukuman. Dia tidak menyadari, dia tidak berpikir, dia tidak pernah merenungkan bahwa raja-raja sebelum dia ketika mereka meninggalkan Tuhan, menyembah kepada ilah-ilah lain, menyembah kepada tuan-tuan lain, menyembah kepada berhala-berhala lain. Akhirnya kemudian dihukum oleh Tuhan. Ada yang dibuang ke Niniwe, ada dibuang ke Babel. Mereka mengalami penderitaan dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Yerusalem diratakan, rumah Tuhan dihancurkan. Mungkin kita berkata sekarang, Pak, saya tidak punya berhala, tapi banyak loh berhala kita sekarang. Orang zaman modern, berhalanya adalah kesenangan duniawi. Hedonisme. Apa itu kesenangan duniawi? Mungkin makan, pesta pora, mungkin juga gadget, mungkin juga game,
mungkin juga wanita atau masalah seksual, mungkin kekayaan dan lain sebagainya sudah menjadi berhala. Berhala itu artinya sesuatu yang kita anggap melebihi, kita menaruh hati percaya kepadanya dan kita anggap dia dapat menolong kita, membantu kita. Contoh misalnya gini, waktu saya anak-anak, ada tante saya, suaminya ini juga saudara sepupu bapak saya. Jadi biasa kan itu orang Batak. Jadi tante saya ini mak tua, kakaknya ibu saya. Punya suami sepupunya ayah saya di Borong. Jadi sama-sama Tumanggor. Dia punya anak laki, biasanya kan anak laki itu diharapkan menjadi penerus. Ya, Panggoaron. Ya, tondini tondiku katanya. Ya, lalu kemudian menikah. Beberapa tahun akhirnya dituduh istrinya itu tidak bagus karena tidak punya cerai. Sampai kedua menikah lagi, enggak punya anak juga, dituduh itu enggak benar. Menurut saya harusnya pergi ke dokter, siapa yang enggak benar, bukan hanya persepsi gitu. Dicerain lagi, akhirnya nikah yang ketiga, enggak punya anak juga. Lalu diajak saya, dia bilang, Walman temenin mak tua ke kuburan. Saya enggak ngerti apa-apa. Oh ya sudah, saya pergi, diajak. Saya disuruh bawa ceret, teko ya. Di sini namanya ceret yang dari stainless atau aluminium itu, lalu diisi air sampai 3/4. Lalu kemudian saya lupa yang mana duluan, yang jelas ada dalam adegan itu, yang salah satunya adalah gini, dia ngomong gini, Pak, Bapak kan tahu, cucumu itu bernama si Patuteng itu, sudah menikah sampai 3 kali, tapi belum juga punya anak. Berikanlah anak ke dia. Ini dalam pikiran saya kan anak-anak bingung ya. Emang anak itu dari kuburan ya? Gitu. Jadi supaya dikasih anak. Dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian dia ambil ceret, dia cuci muka di situ. Lalu kemudian saya juga disuruh cuci muka. Nggak ngerti, saya ikutan aja cuci muka. Dan ini kan juga sudah memperhalakan kuburan. Dan lebih parah lagi, supaya nanti dianggap hormat kepada orang tua, menghargai orang tua, dipestain 7 hari 7 malam, buat kuburan sampai menjulang tinggi. Tapi pasti mare-mare nggak begitu ya. Tulis di situ gede, Opu Radot si mare-mare, Dison Maradian. Di sini dikumpulkan, ada lubang-lubang di situ semua nanti keturunannya dimasukkan di situ. Pesta 7 hari 7 malam. Yang nggak punya rumah ngelihat megahnya patung kuburan Tugu, pesta di situ, pinjam pun jadi. Bahkan saya pernah bicara gini, saya pernah mengenal seseorang, dia bilang, Pak kami mau pulang kampung, ngapain? Ke Samosir katanya. Ngapain? Kami lagi pesta Tugu Pak. Oh pesta Tugu, saya bilang, sebenarnya kami gak punya uang Pak, jadi terpaksa harus minjem untuk ongkos. Apalagi kami harus ada guguan, urunan, sumbangan. Dalam hati saya gini, maaf. Dia ngontrak rumah, pintunya sudah reot, kamarnya cuma 1 anak 4. Disuruh ikut ngumpulin duit untuk membangun tugu supaya besar namanya orang tuanya. Makanya kan sebenarnya nggak salah lagunya ini. Hamoraon hagabeon hasangapon ido diluluina deba gitu. Jadi hamoraon oke, asal jangan hamoraon itu kemudian membuat orang lupa kepada Tuhan. Jangan-jangan hamoraon itu, kekayaan itu sudah menjadi berhala. Kehormatan, nah ini tadi berbau kehormatan itu. Supaya nanti termasyhur, supaya dikenal orang, supaya namanya besar, dikenal di mana-mana. Ini sudah jadi nama besar, itu menjadi berhala. Oh mungkin itu sudah enggak. Tapi ketika kita juga sudah terikat dengan gadget, terpesona dengan kesenangan duniawi, kita lupa berdoa, kita lupa beribadah, kita lupa memuji Tuhan, kita lupa membaca Alkitab, maka itu sudah berhala. Maka kita harus punya konsistensi yang benar. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, sebenarnya mengapa Yoas tidak memiliki konsistensi?
Kenapa dia tidak menjaga konsistensinya? Kenapa dia tidak hidup konsisten? Saya tulis di sini ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena Yoas itu hanya bergantung kepada orang dan situasi. Yoas itu bergantung kepada orang dan situasi. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu ayat 2. Di sini dikatakan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ini dicatat Bapak Ibu, ada kalimat di situ. Selama hidup Imam Yoyada. Lalu kemudian dalam ayat 11. Ayat 11. Bagian akhir. Saya salah nyatet ya. Sepanjang ayat yang ke 14 bagian akhir. Di sini dikatakan, saya baca dari ayat awal. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk menyelenggarakan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Wow, luar biasa. Itu dilakukan kapan? Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Jadi ini hanya dilakukan selama Yoyada masih ada. Karena masih ada yang mengingatkan, masih ada yang menasehati, masih ada yang membimbing, masih ada yang menegur. Tetapi ketika Yoyada sudah mati, maka tidak ada lagi berada di dekat Yoas. Hatinya menjadi berubah. Imannya menjadi berubah. Konsistensinya menjadi hilang. Enggak punya komitmen lagi, enggak punya kesetiaan lagi di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita melihat tadi umur 7 tahun menjadi raja. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Membangun rumah Tuhan setiap tahun diperbaiki. Memiliki program yang baik untuk mengumpulkan uang demi untuk membangun rumah Tuhan. Mengisi perkakas-perkakasnya. Tetapi dalam ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka, mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Jadi ternyata keyakinannya hanya sebatas pengaruh orang, hanya sebatas kalau ada orang di sekitarnya, kalau ada di sampingnya. Makanya kadang-kadang begini, saya bangga saya melihat kepada anak-anak. Walaupun kadang-kadang orang tuanya jarang di rumah. Walaupun orang tuanya pergi belajar bekerja di luar kota. Bahkan tidak jarang sudah tidak ada lagi orang tuanya. Tapi anak-anaknya menjaga imannya dengan kuat. Kesetiaannya dengan kuat. Mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan mereka. Tidak terpengaruh dengan situasi di sekitar mereka. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah merupakan komitmen dan urusan pribadi. Bukan urusan orang tua, bukan urusan ayah, bukan urusan suami, bukan urusan istri. Karena urusan dengan Tuhan itu menyangkut hubungan pribadi dan personal kepada Tuhan. Orang tua hanya menasehati, orang tua hanya mengingatkan, orang tua hanya menegur, tetapi yang melaksanakan adalah anak sendiri atau kita sendiri. Enggak nanti karena bapaknya masuk surga, lalu kemudian anaknya pegangin kakinya ikut surga. Enggak karena suami nanti masuk surga, istri juga, kita kan suami istri satu tubuh. Kita kan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita sudah menjadi satu tubuh. Maka satu tubuh itu berarti naik ke surga sama-sama. Enggak ada. Itu menyangkut personal, pribadi di hadapan Tuhan. Bahkan, maaf Bapak Ibu, dulu saya pernah mendengar ucapan begini. Saya itu enggak ke gereja. Kenapa? Karena nanti dikunjungin Pampa Walman. Jadi ke gereja karena saya takut saya kunjungin. Maaf ya, maaf. Jadi kalau saya nggak kunjungin nggak ke gereja gitu. Wah takut nanti dikunjungin Pak Walman. Kalau saya nggak datang, lalu kemudian Pak Walman datang, apa kabar, kemana saja, tidak enak hati. Harusnya tidak enak hati sama Tuhan. Nanti saya ditegur sama Tuhan. Nanti saya disentil sama Tuhan. Bukan karena nggak enak, harusnya itu sudah menjadi satu kebutuhan yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tidak damai ketika kita tidak mencari rumah Tuhan. Mencari Tuhan, tapi sekarang ini kayaknya
Yang paling menonjol jadi berhala kalau menurut saya adalah handphone. Kenapa begitu? Karena kalau kayaknya kita pergi kemanapun, kalau enggak bawa handphone, hidupnya gelisah. Amin. Enggak ada yang mau ngaku. Banyak orang pada masa kini gelisah ketika tidak ada lagi handphone di tangan. Makanya saya kagum dengan orang-orang yang puasa handphone. Sekarang ini bukan hanya puasa makan dan minum, tapi puasa handphone. Artinya puasa handphone apa? Ada waktu-waktu khusus yang ditetapkan untuk tidak memegang handphone, tidak memegang gadget untuk hal-hal yang lebih berguna, untuk hal-hal yang lebih penting, untuk hal-hal yang lebih bernilai. Tetapi sebaliknya ada begitu banyak orang mengorbankan masa depannya, mengorbankan ibadahnya, mengorbankan doanya, mengorbankan anaknya, mengorbankan orang tuanya demi untuk handphone atau gadget atau kesenangan duniawi. Berapa banyak orang yang masa depannya hancur hanya gara-gara gadget sekarang ini. Dan gadget itu sudah melebihi berhala. Kalau berhala masih ditinggal di satu tempat. Kalau ini berhalanya udah dibawa-bawa kemana-mana, jalan-jalan. Nah, kita melihat di sini bagaimana Yoas itu bergantung kepada keadaan, bergantung kepada orang dan situasi. Nah, kalau orang tuamu sudah meninggal, siapa lagi apakah kita tidak ke gereja? Kalau memang orang-orang yang mengingatkan kita sudah tidak ada lagi, apakah kemudian kita berhenti untuk beriman kepada Tuhan? Maka kematian dan hukuman itu yang akan akhirnya kita dapatkan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dia tidak hidup konsisten? Ini juga menjadi pengalaman hidup kita. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-18 di sini dikatakan, mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, mulai saya baca dari ayat yang ke-17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak saat itu raja mendengarkan mereka. Sejak saat itu raja mendengarkan mereka. Itu artinya dia sudah tidak mengingat lagi perjanjian yang dibuat dengan Tuhan. Dia sudah mengabaikan perjanjian yang dilakukan bersama dengan Imam Yoyada. Dia juga sudah melupakan setiap perintah Tuhan, ketetapan yang sudah dibuat Tuhan. Dia juga melupakan bagaimana raja-raja sebelumnya hidup mereka hancur, bangsa Israel hancur oleh karena mereka berubah setia dan berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, pemicu yang satu ini juga nggak kalah besar pengaruhnya. Itu sebabnya tidak salah kalau 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus bijak memilih teman dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkumpul. Kalau mereka akhirnya membawa dampak negatif, maka seharusnya kita berkata stop, saya mau putar balik. Jumat kemarin dalam Komsel kami membahas tentang gay, LGBT. Dan salah satu yang kita bahas itu adalah apa yang menyebabkan seseorang menjadi LGBT, gay. Di situ ada beberapa yang saya sampaikan tapi mereka tanya dulu. Yang pertama yang menyebabkan seseorang jadi gay adalah kekecewaan terhadap orang tua mereka. Loh, kok kecewa kepada orang tua jadi menyebabkan gay? Betul. Misalnya ini seorang anak laki. Anak laki itu ngelihat ibunya itu bukan ibu yang baik. Bawel, cerewet, pemalas, pemicu masalah dan lain sebagainya. Akhirnya dia berpikir gini, semua wanita seperti itu. Akhirnya dia benci kepada wanita, jatuh cinta kepada pria. Sebaliknya pun seperti itu. Ada wanita ngelihat suaminya, bapaknya itu bukan bapak yang menjadi teladan. Bukan menjadi bapak yang perlu dicontoh. Bukan menjadi bapak yang mengayomi. Selalu memukul mamanya, hajar mamanya, lempar barang, maki-maki orang, tabok dan lain sebagainya. Setelah itu dia berpikir, ini bapakku ini jahat banget. Pasti semua lelaki seperti itu. Akhirnya apa? Jatuh cinta kepada wanita. Lesbi.
Bahkan saya pernah lihat di dalam satu podcast yang sangat terkenal, 2 orang dengan berani sudah menyatakan mereka wanita berpacaran. Lalu yang satu berkata begini, yang berperan sebagai ceweknya. Ya, saya berpacaran beberapa kali, selalu punya pacar yang kasar. Tidak pernah menghargai saya, tidak memperlakukan saya. Saya ketika ketemu dengan dia, sudah cepak rambutnya. Ini cewek juga. Saya merasa nyaman dengan dia, jadi ini karena kekecewaan. Saya merasa nyaman dengan dia, jadilah kami pacaran, lesbi. Lalu kemudian lingkungan. Ya, salah satunya penyebabnya adalah lingkungan sekitar mereka. Bergaul dengan orang-orang lesbi, bergaul dengan orang-orang gay LGBT. Dengan siapa kita bergaul? Saya pernah membaca satu artikel Bapak Ibu, seorang pria yang ganteng, dia bukan homoseksual, dia heteroseksual. Dan dia berkata, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi satu saat dia berpikir gini, apa sih enaknya kok orang ini udah dikasih tahu pun tetap aja seperti itu, menjijikkan gitu, dia berkata seperti itu. Dia mau coba jadi gay, coba-coba. Tapi akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebablasan, sampai dia bilang saya menyesal untuk mencoba itu. Dan saya jangan pernah ada orang yang seperti saya, sudah nggak bisa lepas sekarang jadi gay. Lingkungan itu begitu sangat berpengaruh. Kalau teman kita pemain judi, oh iya bisa aja nanti kita satu saat main judi. Kalau teman kita rampok, bisa juga nanti satu saat kita ikut-ikut rampok. Kalau teman kita suka main perempuan, dapat info tentang perempuan, gonta-ganti. Ngobrolnya kan tentang itu. Oh kamu tahu nggak di sana ada wanita-wanita cantik dan segala macam. Nah beda mereka. Penasaran. Orang yang tidak punya keyakinan dan tidak punya prinsip dan komitmen untuk menjaga kekudusan hidup mereka, akhirnya terjerumus. Contoh, beberapa hari yang lalu atau semalam saya baca satu artikel berita, seorang wanita baru lulus SMP hilang, dilaporkan ke polisi hilang beberapa hari. Ternyata akhirnya ditangkap di hotel bersama dengan 2 laki-laki. Dan mereka tidur seperti suami istri di situ sudah beberapa malam. Dan ternyata kenapa dia melakukan seperti itu? Karena pengaruh temennya yang cewek satu. Karena di situ ternyata cewek yang satu ini sudah biasa open booking. Makanya hati-hati, jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Bahkan ada begitu banyak wanita-wanita karena melihat penampilan teman-temannya yang mewah, mereka punya fasilitas, punya mobil, lalu kemudian cari om-om. Kalau dia bergaul dengan orang yang benar, dia bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dia bergaul dengan orang-orang yang berbicara tentang kebenaran, enggak akan dia terjerumus seperti itu. Contoh lain, para pria-pria dan wanita-wanita yang suka membuka video porno di YouTube atau dimanapun itu, pikirannya pasti akan keracuni oleh video porno. Saya membaca juga artikel beberapa waktu yang lalu, seorang anak, oh ya mungkin heboh kali itu ya, seorang anak belasan tahun melecehkan seorang anak-anak di masjid. Tahu nggak itu Bapak Ibu? Ternyata di CCTV kelihatan itu ditangkap. Setelah ditangkap, kenapa kamu lakukan itu? Karena sering melihat, menonton video porno. Jadi anak cewek lagi nunggu mamanya, jadi mereka dari satu kota ke kota yang lain mampir ke rumah ibadah tersebut. Kan laki-laki sama perempuan beda tempat. Lalu si istrinya ini di satu tempat wanita, anaknya ikutan di belakang juga pakai ini. Nah dari belakang ada cowok yang melecehkan anak itu. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Makanya waktu saya masih di Pegangsaan dulu Bapak Ibu, kita mengadakan kebaktian remaja itu jam 7.45. Setelah itu selesai, jam 10 kita pemuritan, orang tua itu pada nongkrong di bawah. Sampai jam 3 sore, ngapain? Nungguin anak-anaknya. Saya beberapa kali nanya, oh Bapak Ibu masih di sini? Iya Pak, ngapain juga kita pergi-pergi, anak-anak kita di sini. Lebih baik kita nunggu di gereja, nungguin anak-anak kita pemuritan daripada kita nggak tahu anak-anak kita pergi kemana. Tapi banyak orang tua yang tidak tahu dengan itu. Kalau pergi ke ulang tahun, pergi ke karaoke izin, oke. Tapi kalau pergi ke gereja melulu, ke gereja melulu. Apa sih yang kamu dapatkan di situ?
Pelayanan, emang kamu digaji di situ? Nah, hati-hati. Kalau saya, lebih baik anak-anak punya kesibukan di gereja daripada keluyur kemana-kemana, nggak tahu apa yang mereka lakukan. Dan pengaruh apa yang mereka dapatkan. Walaupun kadang-kadang, ya anak masa kini, Bapak Ibu yang tahu. Ya, nah, tetapi pengaruh lingkungan itu begitu sangat kuat, itulah yang terjadi dengan Yoas. Ada pembisik-pembisik. Ada memberikan pengaruh negatif yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Yang ketiga, kenapa dia akhirnya tidak konsisten? Karena ternyata Yoas itu terpesona dan tergila-gila dengan kehormatan. Ayat 17 kembali kita lihat. Sesudah Yoyada mati, Yoyada itu adalah seorang imam dan seorang nabi, dan anaknya juga bernama Zakaria itu dikirim Tuhan. Jadi ketika Yoas itu sudah jahat meninggalkan Tuhan, dikirim nabi untuk mengingatkan dia, menegur dia karena dia sudah menyembah berhala, lalu dibunuh. Zakaria itu dibunuh sama Yoas. Nah, jadi di sini dalam ayat 17, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak saat itu raja mendengarkan mereka. Ini adalah Alkitab. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Kebenaran adalah kebenaran, dosa adalah dosa. Jadi di sini dikatakan para pemimpin itu datang menyembah kepada raja. Ini sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Sesuatu yang konyol. Bagaimana mungkin seorang raja menerima penyembahan pemimpin-pemimpin? Ini kalau biasanya orang-orang seperti ini kan para penjilat ya Bapak Ibu ya. Para penjilat menyanjung-nyanjung gitu. Bahkan ini sampai menyembah. Supaya nanti didengarkan suaranya. Pada masa kini pun banyak seperti itu. Sudah disanjung, apalagi kalau orang gila hormat, gila sanjungan, gila pujian ketika dipuji. Makanya kayak orang sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta seperti lagu itu kan. Jatuh cinta berjuta rasanya. Iya kan? Tai kambing rasa coklat. Tali sepatu rasa bakmi. Itu kan orang jatuh cinta. Dan ketika orang juga yang gila pujian, gila hormat, ketika mereka dipuji, rasanya rambut ini tidak lagi bengkok-bengkok, sudah berdiri semua lurus kayak bulu landak. Bulu kuduk berdiri. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita melihat ini, kalimat ini bersifat penegasan bahwa sejak para pemimpin datang kepada Raja Yoas menyembah dia, lalu kemudian dia terpesona dengan semua pujian mereka, semua sembah mereka, semua sanjungan mereka. Nih, mau apa lo? Jadi apapun yang lo minta, saya akan kasih. Ingat gak Bapak Ibu, Raja Herodes melakukan kekonyolan. Jadi pada saat anaknya tahu dia ulang tahun, saya lupa. Lalu istrinya kan sebenarnya itu selingkuhan. Sudah benci kepada Yohanes Pembaptis. Dan kepingin sebenarnya dilenyapkan. Lalu kemudian Herodes bilang kalau nanti pada waktu itu dia para undangan datang di depan para orang-orang terhormat. Anaknya menari, maka apa saja yang kamu minta saya akan kasih. Benar anaknya menari. Oh, memberikan bangga dia, ini anakku ini loh. Ini kebanggaanku. Lalu kamu minta apa? Ibunya bilang gini, kepalanya Yohanes dipenggal. Herodes tahu itu salah. Tapi karena dia demi kehormatan, janji yang konyol. Akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal dan dibawa itu kepalanya kepada anaknya. Hati-hati dengan pujian dan sanjungan. Makanya memang harus berjalan seimbang antara kritik, saran, dan pujian. Enggak boleh hanya kritik doang, saya udah bahas waktu itu ya. Enggak boleh juga hanya sanjungan doang, karena itu akan menjerumuskan kita. Nah, Yoas ini oleh karena sanjungan yang begitu hebat. Dia sampai disembah, puji-puji membuat dia terpesona. Akhirnya semua diikuti sampai kepada penyembahan ilah-ilah orang Kanaan. Wow. Terakhir, kenapa dia tidak punya konsistensi dan tidak menjaganya? Karena imannya tidak kuat, imannya tidak mendalam, karena imannya rapuh. Kalau kita melihat kembali dalam ayat yang kedua tadi,
sampai bahkan ayat yang ke-18. Di situ dikatakan selama hidup Imam Yoyada. Dan ternyata imannya itu terletak kepada Imam Yoyada. Nah, imannya terletak kepada Imam Yoyada. Jadi ketika Imam Yoyada tidak ada, maka imannya hancur berantakan. Saya mau kasih satu contoh, saya mungkin pernah cerita ini. Dulu waktu saya melayani di Semarang, ada satu anak dari kehidupan lama yang gak bagus lah. Lalu ikut retreat, saya gak kenal dia, ini anak-anak tidak baik, ditaruh sekamar dengan saya. Wah, pokoknya kehidupan mereka gak jelas, gak karuan gitu. Tapi sejak retreat itu ada 2 orang yang benar-benar bertobat dan berubah. Dan salah satunya itu dekat banget dengan saya, sampai jadi ketua remaja. Nah, lalu kemudian pada saat saya sudah lulus kuliah, saya mau PKL waktu itu ke satu kota, dia masih nganterin saya. Saya nggak pernah berpikir akan seperti itu dalam pengertian hidupnya gitu. Jadi ya udah, akhirnya kan saya pergi ke Batam. Saya nggak pernah ketemu dengan dia. Zaman dulu kan telepon nggak ada, nggak bisa berkomunikasi kecuali di warnet atau surat. Dan saya pun tidak pernah kontak. Saya dengar dia hidupnya sudah hancur. Lalu satu ketika saya balik ke Semarang, saya sengaja datangin dia. Apa yang menjadi penyebabnya? Jadi ternyata dia terlalu mengidolakan saya. Sehingga pengganti saya itu tidak membuat dia puas. Dia kecewa sedemikian rupa. Dia coba terus dan bahkan 2 pengganti kecewa. Dan dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Enggak mau kebaktian lagi dan hidupnya enggak karuan. Akhirnya juga menikah enggak jelas. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu meninggal. Dari situ saya belajar. Mungkin ada yang salah dalam diri saya. Menyebabkan orang itu terikat dengan saya. Yang kedua, saya melayani di satu kota lain. Tapi ya ini manusia. Saya enggak betah. Ya mungkin ada banyak faktor lah. Saya pindahin di tempat itu. Pada saat perpisahan, ada seorang gadis Bapak Ibu, selesai kebaktian lempar Alkitabnya. Telusur demi telusur, dia kecewa karena saya pindah. Nah, saya mau katakan di sini, ternyata imannya kepada saya. Itu konyol kalau menurut saya. Makanya berapa banyak orang Kristen pada masa kini imannya kepada pendeta. Kalau pendeta itu datang, maka dia akan datang dan bertahan. Kalau pendeta itu tidak datang, dia tidak akan bertahan. Atau imannya hanya kepada gereja. Tidak akan ke gereja kalau bukan di gereja situ. Ya memang kita harus terikat dengan gereja lokal. Punya komitmen dengan gereja lokal. Tapi jangan sampai kita pergi ke tempat lain atau tidak lagi bisa kebaktian. Pokoknya nggak bisa karena saya harus di situ. Berarti imannya hanya di gedung. Harusnya kita membangun iman kita bukan atas dasar manusia, bukan atas dasar orang, bukan atas dasar gedung, bukan atas dasar sinode, walaupun itu kita butuhkan. Tetapi kita membangun iman kita atas dasar kebenaran firman Tuhan dan keyakinan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun pendeta itu sudah tidak ada, sekalipun pendeta itu nanti sudah mati, sekalipun mungkin dia pindah ke tempat lain, itu tidak akan merubah iman saya, tidak akan merubah konsistensi saya, tidak akan membuat saya goyah. Karena saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang menyelamatkan hidup saya. Makanya Bapak Ibu, banyak orang pada masa kini meletakkan iman mereka, pondasi iman mereka kepada manusia, kepada pendeta, kepada romo, kepada gedung, kepada sinode. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, itu penting. Kita punya itu. Tetapi itu bukan kita letakkan menjadi dasar iman kita. Dasar iman kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dimanapun, karena dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa akan tiba saatnya orang tidak lagi menyembah di Gunung Gerizim, tidak lagi menyembah di Yerusalem, tetapi mereka akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Itu artinya tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh orang, tidak dibatasi oleh cara, tidak dibatasi oleh arah, tidak dibatasi oleh waktu, tetapi kita bisa beribadah dalam roh kebenaran, terbebas. Karena itu saya mengatakan, mari dasarkan iman kita kepada firman Tuhan.
Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita membutuhkan pendeta, kita membutuhkan orang, kita membutuhkan nabi, kita membutuhkan pemimpin, kita membutuhkan gereja lokal. Tetapi tetap yang mengikat kita adalah Tuhan sendiri. Oleh karena kita percaya kepadanya. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak orang masa kini tidak peduli dengan konsistensi. Tetapi keberhasilan seseorang sangat ditentukan oleh konsistensi kita. Apapun yang menjadi tujuan dan cita-cita kita, itu ditentukan oleh konsistensi kita. Walaupun kita punya gelar, walaupun kita punya bakat, kita punya kemampuan, kalau tidak punya konsistensi, jangan berharap untuk berhasil. Karena itu konsistensi itu dijaga dengan komitmen, meskipun harus menghadapi resiko. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengulas kembali kehidupan Yoas yang memulai segala sesuatu secara luar biasa. Bahkan telah menjadi raja di umur 7 tahun. Dengan kerinduan yang begitu dalam dan kuat membangun rumah Tuhan. Tetapi akhirnya meninggalkan Engkau. Oleh karena apa? Oleh karena imannya dibangun atas dasar situasi, orang dan keadaan. Oleh karena imannya dibangun karena lingkungan. Karena iman yang dibangun karena kehormatan. Sehingga tidak memiliki pondasi yang kuat. Mungkin selama ini ada anak-anakmu yang mulai lemah. Mungkin mereka tidak memiliki berhala seperti patung, tapi ada begitu banyak berhala di sekitar mereka yang mencoba untuk menyeret mereka. Jamah mereka Tuhan. Bangkitkan iman mereka kembali. Bimbing Tuhan setiap anak-anakmu untuk membangun konsistensi yang kuat. Sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing. Dan itu akan memperlengkapi hidup mereka sampai kepada garis akhir untuk mencapai tujuan hidup mereka. Engkau tolong setiap anak-anakmu Tuhan. Mungkin mata mereka selama ini tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Tapi kepada pendeta, kepada berkat, kepada keadaan, kepada situasi. Bahwa mereka kembali kepadamu mengarahkan diri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.